Keluarga Sydney West terjebak dalam ketidakpastian keputusan setelah menghilangnya putri mereka. Sydney lahir pada 11 Juli 2001 di kota California, sebagai anak pertama dari pasangan Jay dan Kimberly West. Sejak kecil, Sydney dikenal sebagai anak yang sangat baik, penuh perhatian, ceria, dan selalu membuat orang lain senang, serta memiliki minat yang besar pada cinta alam, atau istilahnya terhadap lingkungan, bersih-bersih, dan semacamnya. Dia adalah anak yang berprestasi di kelas, terutama di bidang olahraga, terutama dalam bola voli, makanya posturnya agak sedikit besar. Saat keluarganya pindah ke Chapel Hills, Carolina Utara, di mana dia melanjutkan pendidikan di Scarborough High School, setelah lulus pada tahun 2019, Sydney mengambil cuti setahun untuk menemukan jati dirinya dan menulis tentang kecemasan dan depresi yang dialami selama ini. Karena nggak tahu, orang mungkin di luar kelihatan bahagia, tapi sebenarnya di dalamnya sangat rusak, itu juga nggak tahu. Karena memang mungkin saja Sydney ini di luar kelihatan nggak masalah, nggak ada apa-apa, tapi di dalamnya itu mungkin ada suatu hal yang memang membuat dia merasa cemas, depresi, atau semacamnya. Lalu setelah suatu hari dia sudah kuliah dan dia mengambil cuti, sebelum mengambil cuti, Sydney pergi ke Australia. Mengingat namanya dia, nama Sydney berarti mengingatkan dia tentang suatu kota di Australia yang bernama Sydney. Untuk bermain voli dan bola voli pantai maksudnya, dan mengikuti retret yoga di Meksiko. Jadi sebelum ke Australia dia juga sempat ke Meksiko dulu untuk melakukan yoga retret itu. Ada semacam yoga itu cuma ada di Meksiko, karena itu memang sudah merupakan yoga yang dimodifikasi atau yoga yang istilahnya dibuat ala orang Meksiko. Sementara itu, orang tuanya menyewa konselor perguruan tinggi untuk membantu masuknya ke universitas terkemuka di Amerika. Meskipun mereka menghabiskan lebih dari 20.000 US dollar untuk biaya pendaftarannya, Sydney ditolak dari semua universitas yang dia lamar. Kekecewaan orang tuanya pun juga akhirnya meningkat, terutama bapaknya yang marah hingga merusak telepon putrinya. Meski begitu, suatu hari Sydney mendapatkan kabar gembira kalau dia diterima di Universitas Carolina, Berkeley. Tetapi orang tuanya ingin tetap dia di Carolina Utara demi hemat biaya. Lalu Sydney bertekad untuk berkuliah di Berkeley. Meskipun orang tuanya hanya bersedia membayar pendidikan yang lebih rendah di universitas negara bagian mereka. Dia mempertimbangkan pinjaman mahasiswa dan mulai menjual barang-barang secara online untuk mendapatkan uang secara sendirinya. Gak mau ngerepotin orang tua. Lalu pada tanggal 4 Juli 2020, saat liburan, Sydney mengalami cedera serius setelah melompat ke danau yang mengakibatkan geger otak. Nasib kuliahnya pun juga pupus. Dia menjalani perawatan dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya berangkat ke Berkeley pada Agustus 2020. Dia nggak mau menyerah karena dia memang masih ada harapan untuk bisa kuliah walaupun kondisi tubuhnya sudah tidak mendukung lagi. Di sana, Sydney juga berpartisipasi dalam program orientasi mahasiswa baru yang membantu beradaptasi dengan kehidupan kampusnya, meski dia masih bingung tentang jurusan apa yang akan nanti diambil. Namun, tantangan semakin bertambah ketika dia berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan universitas yang jauh berbeda yang diharapkannya. Krisis kesehatan global yang melanda dunia pada saat itu juga menambah kesulitan dalam proses adaptasinya. Sydney merasa tertekan, gak ada yakin dengan masa depannya, membuat situasi semakin susah. Ketidakpastiannya ini akhirnya menjadikan bagian penting dari cerita hilangnya Sydney, dan keluarganya terus mencari jawaban di tengah kebingungan dan kesedihan. Keluarga West berharap untuk mengungkapkan kebenaran di balik hilangnya putri mereka dan memahami apa yang sebenarnya sudah terjadi. Mahasiswa tersebut harus diisolasi di asrama tanpa teman sekamar karena pandemi kemarin. Masing-masing memiliki kamar sendiri dan hanya bisa berinteraksi dengan 12 orang di gedung yang sama. Semua kelas dilaksanakan secara daring, dan Sydney pun kesulitan gara-gara otaknya akibat cedera otak yang sudah dialami. Ya bagaimana bisa, harusnya dia bisa kuliah tatap mata, tapi karena kondisi fisiknya sudah tidak mendukung, otaknya sudah kena geger otak, dan dia pun juga sebenarnya lebih mantap kuliah itu secara langsung, namun ternyata diperintahkan untuk daring, jadi agak susah. Membuatnya dia agak susah, bukan lebih gampang, tapi malah justru jadi lebih susah. Membuatnya nggak bisa berlama-lama di depan HP atau di depan komputer atau laptop ya.
Akibatnya ia memutuskan untuk mengambil cuti dari kuliah dan berencana kembali pada tahun 2021. Selama cuti, Sydney tinggal di rumah pamannya dan beberapa teman sambil mencari tahu langkah selanjutnya. Lalu pada tanggal 29 September, Sydney pergi ke San Francisco dan menginap di Hotel Hilton. Ia berbicara dengan ayahnya yang bernama Jay itu untuk terakhir kalinya, mengungkapkan perasaannya merasa kecewa dengan keluarganya. Jay yang berada di San Diego itu berencana bertemu dengan Sydney, tetapi setelah percakapan itu Sydney tidak lagi menjawab teleponnya. Baru besok harinya, Jay mencoba melacak nomor HP putrinya itu karena merasa cemas. Namun sayangnya, Sydney tidak bisa menghubungi, sehingga ia meminta mamanya Sydney untuk menghubungi untuk memeriksa medsosnya dan email putrinya. Lalu Kim atau mamanya Sydney menemukan kalau Sydney menghabiskan malam di hotel dan telah memesan Uber untuk pergi ke Crissy Field, yaitu sebuah tempat yang merupakan sebuah taman di bawah jembatan Golden Gate. Mengetahui hal ini, Jay pergi ke Crissy Field untuk mencari Sydney, tetapi tidak menemukan jejaknya. Lalu kembali lagi ke Carolina Utara. Jay dan Kim melaporkan hilang putri mereka kepada pihak yang berwenang, yang langsung berkoordinasi dengan polisi di California. Lalu pihak kepolisian mulai menginterogasi pengemudi Uber dan menjaga pintu hotel yang mengatakan kalau Sydney tampaknya biasa aja, nggak ada masalah, bahkan orang cenderung ramah dan komunikatif gitu. Lalu beberapa hari kemudian, tas Sydney ditemukan di Crissy Field, tersembunyi di balik semak-semak. Semua barang miliknya, termasuk laptop dan catatan, masih ada di dalam tas, yang menimbulkan spekulasi kalau Sydney mungkin sengaja meninggalkan di sana. Penemuan ini menambah misteri mengenai keberadaan Sydney dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa yang sudah terjadi. Kenapa dia bisa menghilang dan meninggalkan tasnya itu. Lalu pihak detektif menganalisis rekaman keamanan jembatan Golden Gate. Rekaman menunjukkan Sydney berjalan di jembatan dengan ransel, kemudian berbalik dan kembali ke Crissy Field. Kemudian meninggalkan tasnya di dekat semak-semak. Gambar terakhir menunjukkan kalau Sydney di jembatan tanpa ransel, hanya dengan ponsel dan HP. Kabut tebal mengaburkan pandangannya kamera itu. Lalu keluarga Sydney menyewa detektif swasta lagi karena merasa detektif pemerintahan kurang efisien, misalnya kurang profesional dalam mengatasi itu. Yang bernama Scott Dude, yang merupakan kenalan bapaknya sendiri, Jay. Nah, untuk meneliti kasus itu. Setelah gambar terakhir, ternyata Scott bisa mendeteksi hasil gambar itu, dan setelah gambar terakhir, Sydney menghilang dari rekaman. Gak ada aktivitas pada rekening bank, medsos, dan telepon setelah tanggal 30 September. Jadi pergi meninggalkan semua barangnya gitu aja, gak bawa apa-apa. Lalu jembatan Golden Gate merupakan tempat favorit Sydney untuk berolahraga dan mengambil foto untuk terakhir kalinya. Lalu pihak kepolisian menyelidiki kemungkinan dia sudah menghabisi dirinya sendiri, mengingat sejarah angka menghabisi diri jembatan Golden Gate itu banyak, tinggi bahkan. Beberapa teman Sydney mengklaim kalau ia pernah mencoba menghabisi dirinya sebelum menghilang. Seorang agen keamanan di jembatan melihat Sydney dengan niat menghabisinya pada tanggal 26 September, dan ia dibawa ke rumah sakit jiwa selama 72 jam. Setelah itu dibebaskan dan Sydney menginap di Hotel Hilton di San Francisco. Setelah menghilangnya Sydney, keluarga membuat halaman media sosial untuk mencari informasi. Laporan anonim muncul, mengklaim kalau orang tua Sydney menghapus komentar yang menyebutkan kemungkinan Sydney dihabisi sendiri karena masalah kesehatan dan mental tekanannya. Laporan lain menyatakan orang tua Sydney menghapus postingan medsos Sydney yang menunjukkan rasa frustasi dan depresi. Puisi-puisi yang ditulis Sydney di blogernya pribadi itu kemudian dihapus. Terungkap kalau Sydney menyembunyikan telepon prabayar dari orang tuanya. Semua ini menambah misteri hilangnya Sydney. Lalu baru terungkap kalau Sydney memiliki telepon prabayar yang disembunyikan dalam tasnya. Orang tuanya baru tahu kalau mungkin anaknya sudah punya telepon prabayar, ya, serta sebuah akun Reddit yang dirahasiakan dari orang tuanya. Ia juga memiliki akun Instagram pribadi dan telah mengubah kata sandi akunnya agar ibunya tidak dapat memonitori aktivitasnya.
Laporan-laporan anonim menyebutkan kalau Sydney pernah diusir dari rumahnya oleh bapaknya karena nilainya itu jelek. Keluarganya, tapi Jay membantah. Jay atau bapaknya itu bilang gak pernah terjadi apa-apa di sana. Lalu hipotesis utama polisi adalah kalau Sydney itu sudah melakukan aksi panah darah. Meskipun keluarga menolak teori ini, jembatan Golden Gate dikenal sebagai lokasi menghabisi diri secara massal yang telah memicu gerakan untuk mencegah akses mudah ke jembatan. Gerakan ini mengusulkan permasangan jaring pengaman di bawah jembatan, pembangunannya menghadap penundaan dan kontroversi. Lalu seorang detektif bernama Ken Holmes, juga seorang pemeriksaan mayat berpengalaman, telah menangani banyak kasus penghabisan diri di jembatan Golden Gate selama bertahun-tahun. Ia mencatat peningkatan kasus penghabisan diri di jembatan sejak tahun 1990 dan memperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi daripada angka resmi. Ia juga berpendapat kalau liputan media tidak banyak membantu mengurangi angka hal tersebut, nggak ada propaganda aktif. Holmes juga sering turun tangan dalam Bridge Rail Foundation yang bertujuan untuk memasang jaring pengaman untuk mencegah aksi bunuh diri di jembatan itu. Lalu studi menunjukkan kalau akses mudah menuju jembatan Golden Gate menjadi faktor dalam pilihan lokasi penghabisan itu. Dan kemudian ada seorang psikiater bernama Mel Blaustein juga mengatakan kalau pembangunan jaringan pengaman karena kemudahan akses jembatan itu. Kesimpulannya, meskipun ada banyak spekulasi misteri hilangnya Sydney, tetapi belum terpecahkan sampai saat ini. Dan beberapa faktor termasuk akses mudah ke lokasi yang itu terkenal dekat turut berperan dalam kasus itu. Lokasinya terkenal seperti Empire State Building dan jembatan Sydney Harbour yang telah menambahkan penghalang untuk mencegah aksi penghabisan diri itu. Jaringan pengaman di jembatan Golden Gate, meskipun menyakitkan jika digunakan, dirancang untuk mencegah orang melompat ke air. Pemasangan jaringan telah mengurangi jumlah bunuh diri secara signifikan, membuktikan kalau mengurangi akses ke metode bunuh diri dapat menyelamatkan nyawa. Meskipun begitu, polisi San Francisco tetap terbuka terhadap petunjuk. Keluarga Sydney West lebih memilih untuk menghubungi detektif swasta mereka yang bernama Scott Dadek gitu. Beberapa orang khawatir pendekatan ini dapat menghambat penyelidikan resmi. Lalu pihak keluarga menolak teori bunuh diri dan percaya Sydney diculik atau melarikan diri. Tidak ada rekaman pasti yang menunjukkan kalau Sydney meninggalkan jembatan Golden Gate dan tidak ada saksi yang melihatnya pergi. Scott Dadek menduga Sydney pergi dengan kendaraan sehingga tidak tertangkap kamera. Banyak petunjuk tentang penampakan Sydney telah diselidiki, akan tetapi semuanya tetap tidak ada hasil. Polisi menyatakan kalau tidak ada bukti kejahatan, tetapi Sydney West masih menghilang dan keluarganya meminta bantuan siapapun yang memiliki informasi ini dapat membantunya. Sampai sekarang loh, sudah berapa tahun berjalan, namun belum sampai ada kabar-kabar tanda-tanda kalau Sydney akan ketemu. Jadi itulah kisah dari Sydney West yang mengalami depresi dan akhirnya menghilang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.